MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fiddin, asanallahu jami'an. Para asatidah, ustadzat, para santri dan wali santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali. Insyaallah akan membahas satu tema, yaitu tentang ajaran pokok para nabi dan para rasul yang itu akan membawa kebahagiaan untuk umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang dakwahnya para nabi dan para rasul, maka kita akan melihat ajaran mereka itu mengajak kita kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Dan kalau kita mau meneliti lebih jauh tentang ajaran-ajaran mereka, mulai dari Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasul terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata di antara ajaran-ajaran mereka itu ada kesamaan atau ada hal-hal yang sifatnya sama yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul tersebut, yaitu ada 4 ajaran pokok yang ternyata ada kemiripan, ada kesamaan. Yaitu yang pertama, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu takwa. Lalu yang ketiga adalah istighfar. Serta yang keempat yaitu ta'atur rasul, ketaatan kepada rasul. Maka keempat perkara ini kita mencoba untuk merenungi pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita bisa menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, dan semoga kita bisa mengamalkannya dan nanti kita bisa mengajarkannya kepada orang-orang dekat kita, keluarga kita, anak istri kita, atau juga kepada lingkungan kita dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Yang pertama, ajaran pokok yang pertama yang ini diajarkan oleh semua para nabi dan para rasul, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu mentauhidkan Allah? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma dan sifatnya. Maksudnya, kita meyakini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Dia yang memberi rizki, dia yang menghidupkan dan mematikan, dia yang mengatur segalanya. Lalu kita juga harus menghambakan diri kepadanya. Artinya segala amal ibadah kita tujukan hanya kepadanya. Serta kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita tetapkan sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Ini tauhid. Yang tauhid ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Artinya hamba itu harus mentauhidkan Allah. Dan ini merupakan tujuan pokok Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Para mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan makna liya'budun ay liwahidun.
supaya mereka beribadah kepadaku, maksudnya supaya mereka mentauhidkanku. Ini kata para mufassir, para ahli tafsir. Berarti tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tujuan diciptakan manusia, jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah. Maka tauhid ini adalah perkara yang penting dan ini adalah ajarannya para nabi dan para rasul. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Yang rasul ini an i'budullah, agar menyerukan, wa'budullah, beribadalah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Berarti ajaran para nabi dan para rasul itu adalah supaya beribadah kepada Allah, supaya mengajarkan umatnya agar umatnya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan inilah hakikat tauhid. Maka tauhid ini sangat penting. Karena ketika orang bertauhid, yang berarti dia bersih dari kesyirikan-kesyirikan, maka insya Allah ini akan menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya bidzulmin, dengan kesyirikan, berarti dia jaga tauhidnya. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti orang yang beriman dan bertauhid, tidak ada kesyirikan, maka akan mendapatkan rasa aman di mana? Di akhirat. Dan juga mendapatkan petunjuk di mana? Di dunia. Di dunia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat akan mendapatkan rasa aman di saat orang itu menghadapi peristiwa-peristiwa di akhirat, kejadian-kejadian di akhirat yang semuanya menakutkan dan mengerikan. Tapi mereka orang yang bertauhid akan mendapatkan rasa aman. Tapi kalau sekarang orang itu tidak bertauhid, atau dengan istilah lain orang itu musyrik, maka amalannya yang selama ini dilakukan tidak akan bermanfaat. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka, yakni syirki, man amila amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku, kata Allah, aghna syuraka, yakni syirki, sekutu yang paling tidak membutuhkan sekutunya. Maka barang siapa melakukan amalan yang dia sekutukan aku di dalam amalannya dengan selainku, kata Allah, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan juga kesyirikannya. Karena tidak bertauhid, di akhirat amalannya tidak bermanfaat. Tapi kalau bertauhid, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini ajaran yang pertama, yang pokok, yang diajarkan oleh semua para nabi dan para rasul. Lalu yang kedua, yaitu takwa. Ini juga ajaran pokoknya para nabi dan para rasul, yang mengajarkan kita atau mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Takwa itu apa? Takwa itu banyak definisi para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang takwa. Tapi intinya, takwa itu adalah orang itu menjadikan antara dirinya dengan dosa, dengan maksiat, wiqayah, ada penghalang, ada dinding pembatas yang membatasi antara dirinya dengan maksiat kepada Allah, antara dirinya dengan azab Allah. Itu namanya takwa. Yaitu dengan cara orang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Maka takwa ini adalah ajaran para nabi dan para rasul.
Bahkan Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi ajaran orang-orang sebelum kita, orang-orang ahli kitab sebelum umatnya Nabi SAW, dan juga kepada kita, dan nanti sampai akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya bertakwa kepada Allah. Maka takwa ini, ya, ini menjadi ajaran pokok para nabi dan para rasul. Ternyata, mengapa ini menjadi ajaran pokoknya para nabi dan para rasul? Karena takwa itu menjadi solusi dalam segala permasalahan kehidupan. Allah sendiri mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan untuknya makhraja, jalan keluar. Allah akan jadikan untuknya makhrajan, jalan keluar dari berbagai permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Kan berarti kalau sekarang dalam hidup kita, tentu yang namanya hidup di dunia ini banyak sekali permasalahan. Tapi ada solusinya, takwa. Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari sisi yang tidak kita sangka-sangka. Maka bukan cuma di dunia, nanti di akhirat juga sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan surga bagi siapa? Allah telah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Di banyak ayat, salah satunya dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ini solusi. Yang namanya takwa itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Makanya pantas takwa itu menjadi ajaran para nabi dan para rasul. Lalu yang ketiga, yaitu al-istighfar. Beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah. Mungkin karena sebab dosa-dosanya, atau karena kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Maka ini juga menjadi cirinya para nabi dan para rasul. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam, ketika dia merasa mengaku berdosa, telah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan memakan syajarah yang ada di surga. Maka dia mengakui kesalahannya, sehingga Adam dan Hawa mengatakan, "Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Rabbana dhalamna anfusana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, dhalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak berikan ampunan kepada kami ya Allah. Ini berarti dia mohon ampun. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak berikan ampunan kepada kami dan berikan rahmat, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam sifatnya orang yang beristighfar. Demikian pula ajaran Nabi Nuh dan para nabi-nabi berikutnya. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara."
Aku katakan kepada umatku, istaghfiru rabbakum, mohonlah kalian ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu, Rabb kalian itu ghaffaran, maha pengampun. Nabi Nuh mengajarkan umatnya untuk memohon ampun kepada Allah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memohon ampun. Kenapa? Mengapa istighfar ini menjadi ajaran pokok para nabi, para rasul? Karena ternyata istighfar juga menjadi solusi permasalahan hidup manusia dan akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Makanya kelanjutan dari surat Nuh tadi, atau ayat yang mengatakan tentang istighfar tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka Allah melanjutkan firman-Nya, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhara. Al-ayah. Allah akan turunkan langit, Allah akan turunkan hujan dari langit dengan deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan berikan kepada kalian harta dan juga anak-anak serta kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau beristighfar. Maka di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuknya jalan keluar dari kesempitan. Dan juga wa min kulli hammin farajan, Allah akan berikan kelapangan dari kesusahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Ini istighfar. Makanya pantas Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh orang yang sedang banyak masalah, ada orang yang belum dikarunia anak, maka Al-Hasan Al-Basri menyarankan istighfar. Ada orang yang datang karena permasalahan kekeringan, maka dia pun perintahkan istighfar. Ada orang yang kesulitan ekonominya, maka Al-Hasan Al-Basri perintahkan istighfar. Sampai orang-orang itu pada protes, kenapa istighfar semua jawabannya? Loh, kata Al-Hasan Al-Basri, itu bukan saya yang ngomong. Itu yang ngomong Allah Subhanahu wa taala, yursilis sama alaikum midrara, dan seterusnya tadi. Itu Allah, bukan Al-Hasan Al-Basri yang ngomong. Itu solusi dalam segala urusan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Ajaran pokok para nabi, para rasul, yang ini diajarkan oleh semua mereka, yaitu ta'atur rasul, ketaatan kepada rasul. Wabil khusus kita, kepada rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada rasul ini menjadi jembatan untuk tiga permasalahan tadi, atau untuk tiga perkara tadi. Maksudnya tauhid, takwa, istighfar, itu tidak akan mungkin tercapai kalau kita tidak mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bertauhid, kita bisa bertakwa, kita bisa beristighfar karena kita mentaati Rasul. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ketaatan kepada Rasul adalah merupakan ketaatan kepadanya. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Kalau kita mentaati Rasul kita, berarti sama dengan kita mentaati Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, para rasulnya memang untuk ditaati, bukan untuk dimaksiati, bukan untuk kita durhakai. Kita taati. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idnillah.
Kami tidak mengutus seorang rasul pun supaya ditaati biidznillah dengan izin Allah. Maka ketaatan kepada rasul ini juga menjadi solusi, mengantarkan orang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia kalau kita mentaati rasul, maka permasalahan-permasalahan hidup juga akan kita dapatkan solusinya. Apalagi nanti di akhirat. Kita akan masuk surga kalau kita mentaati Rasul. Kata Rasul SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau. Lalu para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasul? Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku maka dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang tidak mau taat kepadaku faqad aba. Berarti dia tidak mau masuk surga. Ini. Orang kalau ingin masuk surga, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka 4 perkara ini merupakan ajaran pokok. Karena semuanya mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan diajarkan oleh semua para nabi dan para rasul. Bukan cuma Nabi kita Muhammad SAW saja, tapi seluruh para nabi dan para rasul sebelum beliau mengajarkan hal itu. Menunjukkan ini menjadi solusi kebahagiaan untuk semua umat manusia. Maka sekarang tugas kita adalah kita berusaha untuk mengikuti ajaran yang benar ini. Kita pelajari, kita amalkan, kita juga ajarkan kepada yang lain. Semoga itu menjadi wasilah sarana kebahagiaan kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.